Pertama kita akan memasukkan topografi. Klik Landscape Explorer pada kiri atas. Kemudian klik Design File. Kemudian import data. Pilih format DXF sesuai data yang kita punya. Kemudian inputkan data. Kita create sesuai data yang kita inginkan. Oke, sudah tercentang dengan benar. Oke. Icon orang lari sekarang sudah menjadi icon centang, berarti proses sudah betul. Kemudian kita tampilkan di attach. Pilih di mana Anda menyimpan data topografi. Pilih Fit View. Oke, sekarang topografi sudah dimunculkan. Langkah selanjutnya, kita jadikan topografi jadi ke triangle. Model triangle dari desain. Kita inputkan dari data desain, layar sesuai, pilih. Oke. Kemudian ketikkan di triangle file nama sesuai dengan yang Anda harapkan. Jangan lupa layer selalu diketik. Surface name juga diketik. Oke. Pastikan proses tercentang dengan benar. Sekarang kita lihat. Kita attach source type triangle file. Source file kita pilih. Next. Finish. Fit view. Oke. Topografi triangle sudah dimunculkan. Kemudian kita buat dalam tampilan yang lebih menarik. Kita pilih hue, pilih rainbow, kemudian oke. Oke, triangle sudah berbentuk seperti pelangi sesuai dengan elevasinya. Oke.
Sheet Spec, Landscape Explorer, pilih spek, create, kita pilih sheet. Oke, kita ketik namanya, example sheet, kemudian enter sheet fence. Kita tampilkan topografinya untuk mengetahui daerah yang akan kita kasih sheetnya. Oke, sekarang kita lihat lagi ke sheet definition. Klik enter sheet fence, kita klik di sekitar topografinya untuk membatasi daerah topografi tersebut. Oke, kalau sudah oke. Kemudian kita masukkan gambar sheet itu ke folder. Caranya, grafik, ancillaries, sheet. Kita masukkan sheet speknya. Oke. Kita create data di design file, example sheet. Kita pilih sheet, layer kita selalu diketik. Oke. Kita lihat di attach sheetnya. Sheet sudah disimpan dengan benar. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat grid spec. Oke. Langkah pertama, kita klik Landscape Explorer, spec, pilih grid spec. Oke. Kemudian kita isikan sheet name-nya sesuai dengan sheet spec kita. Grid spec kita ketik, terserah. Jangan menggunakan spasi. Nah, pada definition kita ubah cell size sesuai yang kita inginkan. Example 50. Oke. Sekarang sudah sheet speknya sudah. Create grid file. Landscape Explorer, grid file,
Create. Create file, ketikkan example topo orik. Create distance unit meter, pilih meter. Value kita ketikkan nama sesuai grid file, example topo underscore orik. Grid spec kita masukkan. Oke. Kita sudah membuat suatu grid file, yaitu grid file dengan nama topo orik. Akan tetapi isi dari grid file tersebut masih kosong. Selanjutnya kita akan memasukkan topografi tersebut ke dalam grid file. Create surface topography from grid file. Model, grid, triangle. Masukkan triangle file. Topo. Layernya. Grid file sesuai dengan nama example topo orik. Value unit category depth. Unit, pilih meter. Grid spec kita masukkan. Sheet spec kita pilih masukkan. Pastikan dengan benar. Oke. Pastikan proses dengan benar. Oke, berarti sudah mempunyai surface topografi dari grid yang bernama topo orik. Persiapan untuk ke strat model sudah kita buat. Oke, next. Setelah grid file sudah kita buat, langkah selanjutnya masuk ke strat model. Caranya, pilih page, change product, pilih strat model. Oke, sekarang kita sudah masuk ke strat model. Strat model adalah produk yang dipergunakan untuk membuat model struktur geologi deposit batubara. Guna membentuk suatu model struktur geologi batubara yang komprehensif, maka diperlukan data-data seperti data lubang bor, data survei, data singkapan, dan data struktur patahan. Dari hasil permodelan tersebut, selanjutnya dapat dibuat kontur struktur, roof, dan floor dari masing-masing lapisan batubara dan sayatan penampang. Perintah-perintah dalam produk strat model selain berfungsi untuk aplikasi permodelan struktur geologi batubara, juga berfungsi untuk melakukan permodelan kualitas batubara, sehingga dapat pula menghasilkan kontur ISO kualitas dari masing-masing lapisan. Tujuan dari strat model memberikan pemahaman dan pelatihan kepada peserta prinsip-prinsip permodelan struktur geologi batubara, fungsi-fungsi yang terdapat dalam produk strat model, serta hasil yang dituju dari proses permodelan. Langkah pertama, kita pilih skema, pilih create. Oke, sekarang kita
tulis di kolom name example s underscore batch. Oke, kita isikan di table file. Kita samakan dengan nama skemanya s underscore batch. Grid file kita juga samakan s underscore batch. Pada modeling control, topografi kita masukkan topo orig yang merupakan dari data grid file kita. Kemudian model optionnya all. Oke. Kalau data geologi kita ada unsur parting, kita centang parting. Oke. Next, default. Default. Pada interpolation default, thickness. Kita pilih radiusnya sesuai dengan yang kita tetapkan. Example 2000. Surface 2000. Trend 2000. Kemudian pada default extrapolation distance kita pilih 2000. Sekarang kita lihat minimum interval, minimum thickness interval yang kita harapkan. Di dalam landscape, interval adalah batu bara. Kita asumsikan sebagai batu bara, yang mana kita tetapkan example minimum thicknessnya 0.5. Maksimum tidak terhingga atau straight. Parting minimum 0.2. Parting 1. Minimum maksimum thickness. Pada minimum separation kita examplekan 0.3. Oke. Pastikan dengan benar Anda mengisinya. Kemudian masuk ke lithologi. Dalam data yang kita punya, lithologi batu bara kita dengan kode example CO. Kemudian kita masuk ke tab element. Oke. Sebelum kita mengisi ke tab element, kita lihat pada data yang kita punya. Data lithologi yang kita punya. Oke. Kita masukkan elemental unit. Di dalam data ada data W atau zona weathering. Tipe kita surface.
karena merupakan topografi atau permukaan. Relationship, pilih contiguous. Continuity, pilih continuous. Kemudian kita ngisikan SIM A. Akan tetapi pada data kita SIM A ada dua, A1 dan A2, dikarenakan ada split atau percabangan. Oke, kita masukkan pada A1. Tipe interval, relationship conformable, continuity pins. Kemudian langkah selanjutnya kita isikan A2. Interval, relationship conformable, continuity pins. Kemudian SIM B, kita tulis B. Tipe interval, relationship conformable, continuity pins. Next, kita masuk pada tab compound. Oke. Di dalam tab compound ini, untuk penamaan batu bara yang dari percabangan atau splitting, di data kita compound atau splitting adalah SIM A. Oke. Upper kita kasih A1. Untuk lowernya kedua, continuity pins. Oke. Next, tab survey. Karena kita tidak ada data survei, kita lewatkan saja. Masuk ke tab confirmable. Confirmable sequence. Untuk name, nomor 1 sesuaikan dengan nama apa kode wethering zone. Width, oke. Trend surface, wethering trend, kita mengikuti trend surface topografi. Kita pakai topo auric. Kemudian lowest interval kita pilih W. Untuk number 2 call, selalu tuliskan call. Untuk trend surface nya kita memakai A2 floor. Lowest interval kita pilih B. Lowest interval merupakan batas bawah mana tren tersebut yang menjadi wakil dari semua batu bara itu. Oke. Langkah berikutnya masuk ke tabs limit. Tabs limit merupakan jika kita ingin membatasi area tertentu yang tidak akan kita model. Kali ini kita tidak mempunyai data limit. Next, data tab fall. Berhubung kita tidak mempunyai data fall atau patahan, kita langsungkan aja proses skemanya. Pilih OK. Yes. Sekarang skema sudah kita siapkan. Sekarang langkah berikutnya, kita pilih setup current model.
Tujuannya yaitu menentukan model skema yang akan kita pergunakan yang mana, serta desain file yang berhubungan dengan drill hole apa namanya, sehingga pada waktu proses permodelan langsung menuju ke setup yang kita tentukan. Oke, pada skema name kita pilih skema yang kita buat S-Page. Model tipe kita pilih grid. Kemudian pada drill hole file, dimana kita akan menyimpan drill hole itu. Dalam kali ini kita belum memiliki folder drill hole. Untuk itu kita klik kanan, create dulu. Oke, kita ketikkan example drill hole. Oke, kita pilih. Langkah berikutnya kita klik OK. Next, setup display depth interval. Tujuannya yaitu menentukan warna untuk tiap-tiap seam batubara atau interval dan surface-nya. Kemudian kita pilih skemanya. Oke, kita warnai sesuai yang kita inginkan. Kita ganti pada column color. Oke, A1 kita pilih red, A2 green, B blue. Oke, kemudian setup display depth surface. Kita akan mewarnai surface. Color kita ubah sesuai yang kita inginkan. Oke. Oke, skema sudah kita buat. Langkah berikutnya kita akan mengimport drill hole. Setelah kita membuat skema, langkah selanjutnya adalah import drill hole data. Dalam melakukan import drill hole, ada dua macam format data yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu format survei. Format survei ini di dalamnya berisi hole name, kemudian ada X atau isting, Y-nya noting, Z-nya elevasi, dan total depth. Sedangkan format yang lainnya adalah format litologi. Dalam format litologi ini terdapat data-data seperti hole name, kemudian stratigraphy unit, kemudian ada from, to, dan litologi itu sendiri kalau ada. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah kita klik drill hole, kemudian import. Untuk skema kita masukkan skema yang telah kita buat. Kemudian inputnya survey.n, ini berasal dari data yang telah kita masukkan tadi. Kemudian litologinya dari lit.prn. Nah, untuk outputnya desain file kita create. Kita kasih the whole misalkan. Layernya kita ketik the whole. Kemudian untuk survei report filenya kita ketik suka-suka kita, misalkan surf_dh atau lit_dh untuk litologinya. Nah, yang paling penting adalah masuk ke kontrol, yaitu di format surveinya.
kita klik kanan, create. Formatnya kita kasih nama, name-nya surf in misalkan. Nah, di sini kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Kita buka data kita di C data, open, kita buka di survei, open. Untuk whole name adalah 1 baris 1 kolom 1. Kita lihat whole name baris 1 kolom 1, kemudian istingnya adalah selanjutnya baris 1 kolom 2, nortingnya baris 1 kolom 3, elevasinya baris 1 kolom 4, dan depthnya baris 1 kolom 5, sesuai dengan data yang kita punya. Untuk selanjutnya kita oke. Kita pilih segitiga, klik surf in. Begitu juga dengan litologi, kita klik kanan, create, kita ketik name-nya, misalkan kita ketik lead in. Nah, kita lihat data yang kita punyai untuk data litologi, kita sesuaikan. Nah, whole name-nya adalah 1 kolom 1, kemudian stratigrafiknya itu adalah baris 1 kolom 2. Nah, kemudian untuk CO litologi, karena CO ini hanya tidak semua whole name, tidak semua lubang bor itu terdapat batu bara, maka di situ untuk memasukkan data biasa kita lakukan dengan perhitungan spasi. Nah, spasinya kita mulai untuk menghitung. Sebelum D itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita lihat. Nah, kita ketik 15 di situ. Jangan lupa kita centang karena kita menggunakan spasi. Nah, untuk 2 itu berasal dari huruf C dan O. CO. Selanjutnya untuk top depth. Untuk top depth dari 15 sebelum CO tadi, kemudian kita tambah huruf C dan O. 15 tambah 2 jadi 17. Kemudian masuk ke kolom pertama untuk top depth-nya, kemudian base depth-nya ada di kolom 2. Kalau sudah, kita oke. Nah, setelah itu kita survei display definisinya. Survei display definition. Kita kasih warna suka-suka kita, misalkan kita kasih brown, kemudian untuk not lock display definisinya kita kasih gold. Setelah kita rasa cukup, kita klik OK. Oke. Setelah oke, kita klik skema, proses, build tabel. Skema, kita masukkan skema, desain filenya, inputnya kita masukkan di whole, layernya tadi karena kita ketik di whole. Nah, di situ kita tahu ada di whole, kita klik. Nah, untuk report file, outputnya kita klik suka-suka kita, misalkan kita tabel underscore s. Nah, kemudian itu all. Untuk sheet speknya sheet, kita oke. Kemudian proses build grid. Build gridnya begitu juga dengan build grid. Nah, kita centang, oke.
kita lanjut. Untuk selanjutnya kita tampilkan atau kita akan membuat line section di part selanjutnya. Langkah berikutnya adalah create line section dan section 2 dimension. Line section. Langkah berikutnya adalah proses korelasi data-data lubang bor. Proses korelasi ini dilakukan dengan cara pembuatan cross section, long section dari tiap-tiap lubang bor. Langkah pertama, kita buat desain file. Section underscore 3D. Oke. Kemudian kita buat layernya. Lens underscore section. Oke. Kemudian kita minimize. Kita buka open word file. Kemudian kita attach detailnya. Kemudian kita gambar garis penampangnya. Gambar garis penampang manusia. Nah, besok. Langkah berikutnya adalah klik grafik, section, strat model. Topografinya toporik. Fill hole-nya kita pilih. Kemudian section desain filenya kita pilih. Underscore 2D. Oke. Layernya kita ketik section. Kemudian kita tab section. Kemudian kita pick garisnya. Kemudian ke sepuluh set intervalnya. Dua di whole display widthnya. Oke, langkah berikutnya kita warnain whole name text.
terserah sesuai yang Anda inginkan. Kalau sudah semua, oke aja. Di close semua. Kemudian kita buka section 2D nya, underscore 2D, next ya. Feed view. Oke, ini udah tampak penambang section 2D nya. Oke, tahap berikutnya kita create subscope line. Klik grafik, extend, multi. Input masukkan nama ya, sim sesuai kita di row, pilih pilih semua, oke. Kemudian atributnya kita pilih floor subscope ya. Output desainnya kita create, kita namakan sesuai yang kita inginkan, kasih nama contour subscope. Oke, kita pilih, kemudian kita lihat di tabs contour. Oke, langsung masuk ke tabs domain, tabs limit, kita masukin sheet spec-nya. Oke, kemudian kalau udah semua kita klik oke. Oke ya, kita lihat di attach, kita pilih di contour subscope, kita tampilkan semuanya, feed view. Oh, kita sudah mendapatkan propline dari masing-masing scene. Oke, kita anotasinya juga sudah kelihatan. Oke, sekarang kita tutup, kita detach. Sekarang masuk untuk membuat kontur struktur dari sim yang ada. Caranya grafik, kita pilih kontur, kita pilih multi. Oke, kemudian kita inputkan simnya yang ada dengan cara row, fill down, pilih semua. Oke, di berikutnya kita pilih floor. Oke, kemudian kita lihat di tabs, kita contour intervalnya, kita pilih, kita sesuaikan sesuai keinginan kita, example 2, kemudian anotasinya setiap 2 juga. Kemudian di output design kita create sesuai dengan nama yang ingin kita masukkan, kita examplekan kontur struktur. Oke, kita pilih, lalu langkah berikutnya dilihat di limit, kita masukkan set spec. Oke, kalau udah semua kita oke. Oke, sudah. Sekarang kita lihat di attach, kita lihat di kontur struktur, next, dan kita pilih semuanya, finish, feed view. Oke, kontur strukturnya sudah muncul. Sekarang kita munculkan anotasinya.
anotasinya. Oke, anotasi sesuai dengan elevasinya. Oke, kontur struktur kita sudah jadi. Sekarang kita tutup. Kita masuk ke langkah berikutnya. Sekarang kita akan membuat kontur stripping ratio. Oke, kita masuk ke Landscape Explorer lagi, pilih surface, kemudian expression, kita create, kita kasih nama waste untuk mewakili batu bara OB dan interburden. Dengan expressionnya ring overburden, kita harus mengetiknya ring overburden kurung tanda petik atas A, petik atas, koma, petik atas B, petik atas, tanda kurung, kemudian plus ring interburden kurung petik atas A, petik atas, koma, petik atas B, petik atas, kurung, plus ring parting kurung petik atas A, koma, petik atas B, petik atas, tanda kurung. Kemudian kita cek ulang apakah udah benar expression yang kita ketik. Kalau udah benar, oke, kita cek. Oke, kalau sudah benar, kita lihat di unit kategori, pastikan memilih depth. Untuk unitnya depth, untuk unit kita pilih meter. Oke, selanjutnya kita akan membuat expression untuk coal-nya. Kita ketik coal untuk batu bara itu ya. Jadi expressionnya kita tulis kurung total tick kurung petik atas A, petik atas kurung, plus total tick kurung petik B, petik kurung dan kurung lagi kali 1,3. 1,3 di sini adalah densitas batu bara itu sendiri. Oke, sekarang kita cek tulisannya atau udah benar. Kalau sudah, kita sekarang masuk ke unit kategori, pastikan memilih depth. Oke, untuk unitnya pastikan memilih meter. Kalau udah semuanya, sekarang oke. Nah, untuk coal dan waste sudah kita buat. Sekarang kita mau membuat untuk expression untuk rasionya. Oke, create lagi, kita ketik
rasio. Oke, kita buat untuk rasionya itu ekspresinya itu 2t per call. Oke, pastikan untuk unit kategorinya depth, untuk unitnya meter. Kalau udah semuanya oke. Nah, setelah kita selesai membuat surface expression ratio, maka kita dapat membuat konturnya yang nanti dapat kita pergunakan sebagai batasan akhir dari tambang kita. Sekarang langkah berikutnya, kita generate kontur di grafik kontur surface expression. Oke, sekarang kita lihat, kita masukkan skemanya, model depannya grid, kemudian inputnya ekspresinya kita ketik rasio sesuai yang kita buat tadi di expression, kemudian grid spec kita masukkan ya, anotasinya kita inginkan 1, untuk kontur intervalnya juga 1. Oke, kemudian kita di output design file kita create, namakan sesuai yang Anda inginkan, example kontur SR rasio ya. Oke, kemudian kita pilih layernya, kita ketik SR, kemudian kita lihat di limit. Oke, masukkan sheetnya. Oke, sekarang kita oke. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. View ya. Nah, kita sudah munculkan untuk kontur SR nya. Jadi kontur SR itu untuk membatasi kita nanti sejauh mana kita dapat mampu menambang. Jadi sesuai dengan rasio, sesuai dengan stripping rasio. Jadi semakin kecil SR nya, semakin besar keuntungan yang kita dapat. Oke, itu sudah terlihat anotasinya. Oke, oke. Oke, sekarang masuk pada tahap geological reserve. Geological reserve adalah perhitungan cadangan berdasarkan hasil model. Limit area untuk menghitung cadangan dibuat berdasarkan jarak tertentu dari suatu titik bor. Perhitungan geological reserve terdiri dari 3 jenis: 1 measure, 2 indicate, 3 infer. Limit area untuk setiap jenis cadangan berbeda-beda. Langkah-langkah dalam pengerjaan geological reserve terdiri dari 1. Kita tentukan SIM yang akan kita hitung cadangannya. Di sini kita misalkan SIM yang akan dihitung adalah cadangan untuk SIM B. Oke, sekarang kita masuk ke drill hole, grafik, cost. Oke, kita masukkan skemanya, desain filenya kita masukin, pilih dulu, layarnya kita pilih. Oke, sekarang masuk ke interval to cost, kita pilih SIM D. Oke, untuk interval atribut kita pilih tick, kemudian kita masuk ke output, kita masukkan ke surface, layarnya kita ketik PST,
underscore B underscore tick. Oke, sekarang masuk ke tab control. Selection expression kita ketik tick, kurung buka, ketik D, kurung lebih besar dari 0. Untuk location expression kita isi kolar. Kalau untuk yang lain kita isi standar. Kemudian kita masuk ke tab display. Oke, kita samakan. Kalau udah sama semua kita langsung oke. Sekarang kita membuat surface random dengan memilih menu Landscape Explorer, surface random, kemudian kita create. Oke, sekarang surface name kita pilih, kita ketik point underscore D, kemudian desain file kita pilih surface, layernya kita pilih oke. Kemudian interpolator kita pilih height. Untuk order kita isikan angka 4. Untuk powernya kita isikan angka 2. Sekarang untuk surface radius kita ketik 10.000. Untuk anisotropy XY ratio kita ketik 1, directionnya 0. Kalau sudah semua oke. Sekarang langkah berikutnya klik grafik, contour, surface expression. Oke, sekarang masukin skema model grid, nggak usah, expression, model tipenya grid, expressionnya tick near, kurung ketik point underscore B, ketik kurung tutup. Kemudian kita masuk ke output, kita create, kita ketikkan resource, kita pilih, kemudian kita ketikkan layernya sample poly underscore B. Kemudian kita dari value grid spec-nya kita isikan, tipe dari interval kita ganti ke value. Kemudian di value nya kita isikan untuk value 250, untuk measure 500, untuk indicate 750, untuk invert. Oke, sekarang kita masuk ke limit, kita pilih sheet spec-nya. Oke, kalau udah semua oke ya. Sekarang kita lihat hasilnya.
di attach, pilih, restore, next, kecil, oke. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengeditan pada model sumber daya yang telah ada. Caranya yang pertama kita matikan setelah kita select resource, kemudian kita munculkan dari open write file agar bisa kita lakukan pengeditan. Kita cari resource, oke, akan keluar polyp. Ini hidup, kita tampilkan review. Nah, keluar. Kemudian kita gabungkan agar bisa menjadi 3 poligon di sini. Kita cek sini lokasinya. Ini adalah mixer, ini indicate, ini yang pertama kita lakukan, kita delete, kemudian kita continue. Setelah itu kita connect antara satu garis dan garis yang lain. Kita zoom. Kita sisakan satu bagian untuk kita convert ke polygon. Polygon. Kalau kita pengen mengetahui bagaimana kondisi kontur struktur dalam sumber daya ini, bisa kita tampilkan. Ini adalah konturnya. Ada seperti ini latar-latar. Dan mohon maaf karena VGA-nya kurang bagus. Ya, setelah itu kita mencoba untuk melakukan perhitungan pada tiap-tiap sumber daya, baik itu measure, indicate maupun input. Caranya
result, kemudian sampel, polygon. Nah, ini desain filenya tadi. Polyb berada dalam resource, dan polygon lainnya ya, kita pakai aja. Misal polymeter. Nah, elemen ID kita klik kanan, klik recovery, terserah keinginan kita, 90% bisa, 100% bisa. Kita tulis 90, kemudian selanjutnya poly indicate, kita pick di sini. Ini kita samakan aja. Kemudian ini poly invert. Kita klik kanan, kita pick, kita tunggu. Nah, ini adalah hal-hal yang ingin kita tambahkan. Kata pasifnya bisa, sebenarnya bisa. Untuk sementara kita cuma tambahkan masanya, vertikal sama vertikal thickness-nya, volume dan plan area. Nah, ini untuk intervalnya. Topografi kita kasih topo orik. Nah, untuk reset intervalnya kita masukkan semua. Klik kanan, draw, fill down. Oke. Nah, untuk bagian selection expression ini maksudnya adalah ketebalan minimal berapa yang nanti dikatakan sebagai suatu lapisan batubara. Misalkan 0,4 meter. Interval A adalah lebih besar dari 0,4. Selanjutnya A1 besar dari 0,4, A2 0,4. Ini juga untuk cukup. Kita tidak punya data, belum, kualitasnya tidak punya data. Nah, untuk outputnya kita ketik. Misalkan kita pengen SDM, kemudian sampel density-nya sudah kita isi. Untuk surface-nya kita isi favorit, button surface-nya kita isi paper. Untuk sampel density-nya kita coba isi besar. Ini sumber daya 1. Ini cara semua. Intervalnya potensi, volume kosong, kualitas kosong. Oke, sekarang
tanda seperti ini masih bisa dikatakan benar, karena kalau kita lihat peta, kalau kita tampilkan topo di sini, kita tampilkan topo di sini, gambar-gambar atau poligon yang ada di luar ini, dia tidak bisa membaca. Mainscape tidak bisa membaca poligon yang ada di luar sini, karena batasan yang kita gunakan atau sheet yang tadi kita gunakan hanya berada di sekitar sini, dan itu otomatis poligon yang berada di luar dari sheet atau peta ini, Mainscape tidak akan menghitung. Sumber daya yang ada di situ. Sekarang kita lihat hasil dari tabel yang telah kita hasilkan. Tabel file, kemudian kita klik generate, kita cari sumber daya 1, double, kita lihat di sini. Nah, ini adalah polymeter resource bara A, total volumenya 6488,68. Kalau kita pengen cari tonasenya, kita kalikan dengan density, kemudian kita kalikan 1000. Jadi pula di sini ini ada polymeter, kemudian di sini ada polyindicate, di sini ada polyinfile. Kita close dulu, ada untuk kita kembali. Kita akan melakukan ekspor tabel tersebut dalam bentuk Microsoft Excel. Caranya kita klik generate tadi, kita klik tabel yang akan kita ekspor, kita cari menu ekspor, ekspor dalam bentuk CSV bisa, Excel karena kita mau bentuk Excel, kita klik Excel. Inputnya tabel file, sumber daya, kosongi. Excel output adalah ketik misalkan SDA. Output header, ini adalah keterangan di atas, kita cengkram saja, kemudian kita tunggu. Oke, benar ternyata. Kita cari DJ, kita buktikan apakah udah masuk atau belum. Explore, kita cari project, kita cari di Excel. Nah, ini SDR. Tadi kita telah simpan di dalam
file SPA sewaktu kita ekspor ke Excel. Kita open. Ini adalah hasilnya. Data volume. Dari sini kita bisa mengetahui berapa batu bara yang ada di diesel. Untuk batu bara A dari source. Nah, ini A1 resource-nya, ini jumlahnya. Itu pula batu bara A2, batu bara B, itu juga dengan indikatnya, itu juga dengan impactnya. Kira-kira seperti itulah perhitungan menurut saya.